Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang tercurah. Nikmat iman Islam khususnya, juga nikmat sehat, nikmat kelapangan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan sehingga malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Allah berikan limpahan rahmat, ampunan dan kasih sayangnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita malam ini seperti yang tadi sudah disampaikan, berbincang tentang 4 level kebahagiaan. Saya mulai dari sebuah statement, sebuah prinsip dasar bahwa manusia apapun yang dilakukannya pasti yang dicari adalah kebahagiaan. Ya, Anda bekerja, Anda sekolah, Anda beraktivitas, bahkan kalau ibu-ibu dandan, kalau kita minum dan makan, semua itu karena kita pengen senang. Anda gak suka dengan pengangguran, gak suka dengan suasana kotor, gak suka dengan suasana kekurangan. Kita pengennya pasti bahagia, ya. Gak ada di antara kita yang pengennya celaka, sengsara, menderita. Naluri manusia, siapapun dia, bahkan bukan manusia, binatang pun tidak suka dia menderita. Dia pengennya ya seneng gitu, ya. Ini nalurinya. Nah, untuk mencapai apa yang diinginkan, manusia kemudian melakukan semua hal demi mencapai apa yang dia inginkan. Ya, coba ibu-ibu harus menyekolahkan anaknya. Apa tujuannya kira-kira? Nggak pengen nanti anaknya bodoh, karena kalau bodoh itu nanti banyak menderita. Kenapa bapak-bapak bekerja? Ya pengen supaya hidupnya berkecukupan, bahagia. Sebab kalau pengangguran nggak punya duit, ya tahu sendiri yang namanya wanita. Katanya wanita itu seperti token listrik. Kalau sudah mau habis bunyi terus, begitu kan? Ya. Jangan kalau token listriknya bunyi itu bahagia atau gelisah, Pak? Gitulah ya. Mesti gelisah, waduh, ya. Mau ngecas gelisah, mau masak gelisah, apa gelisah, bunyi terus begitu loh ya. Jadi apa saja kita lakukan mesti targetnya adalah mencapai kebahagiaan. Termasuk orang sekolah sampai S2, S3 dalam negeri, luar negeri. Termasuk mereka liburan, baik itu domestik maupun internasional. Itu semua karena pengen merasakan kebahagiaan. Jenengan nikah pengen merasakan kebahagiaan, menikmati kuliner yang belum pernah nyicipi, pengennya kesenangan. Nah, disinilah problem yang kemudian dihadapi manusia. Ternyata tidak semua yang kemudian mereka dapatkan akan mengantarkan mereka kepada apa yang mereka tuju. Justru yang mereka dapati adalah penderitaan. Yang mereka rasakan justru adalah sakit. Yang mereka rasakan dulu adalah kesempitan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita berbicara tentang level. Karena boleh jadi mereka
mendapatkan apa yang di awal mereka inginkan, tapi sebenarnya itu baru level yang paling rendah. Ya, karena levelnya paling rendah, maka rasanya itu cuma sebentar. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi sebelum kita masuk kepada level tentang kebahagiaan, ada 3 jenis kebahagiaan. Ini dari sisi jenisnya ya. Pertama, kebahagiaan fisik. Contohnya punya uang, punya mobil, punya jabatan, itu fisik. Ya. Saya kalau ada yang mengatakan uang nggak bisa mendatangkan kebahagiaan, bener nggak Pak? Bener, kalau dikit gitu ya. Kayaknya kalau banyak bisa deh gitu ya. Karena secara umum manusia senang kalau dia punya uang, punya mobil dan sebagainya. Yang kedua, kebahagiaan emosi. Contohnya dipuji, dihargai, dihormati. Kalau bikin konten video yang nonton sampai 100.000 orang, ya, kalau bikin status yang baca sampai ribuan orang, itu ada perasaan senang, mendapatkan pujian, apresiasi. Itu secara umum manusia senang. Cuman ini 2 jenis kebahagiaan yang ternyata sifatnya adalah sementara. Maka ada kebahagiaan yang ketiga. Nah, ini nanti sebetulnya kalau dilihat dari levelnya ada kemiripan ya. Yang ketiga disebut sebagai kebahagiaan memaknai, yang disebut sebagai kemampuan menemukan hikmah di balik semua peristiwa. Ya, kenapa demikian? Karena Allah sudah menetapkan dunia sebagai negeri ujian. Sesenang apapun di dalamnya bercampur dengan ketidaksukaan. Ya, maka tidak pernah ada kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita masih hidup di dunia. Maka jemaah sekalian, di sini Allah kemudian mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, ternyata itu kebaikan. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, ternyata itu adalah keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak tahu. Ya, kan kita menyangka kalau punya rumah itu kebahagiaan. Ternyata rumah ini menjadi pusat derita kita. Disangkanya kalau sudah beli mobil akan bahagia, ternyata setelah itu ya, dikejar-kejar sama debit kolektor, nggak pernah ada putus siang dan malam. Maka penting sekali punya kemampuan nomor 3, yaitu kemampuan memaknai dan menemukan hikmah di balik semua peristiwa. Sebab mata kita ini terbatas, ya. Yang bisa kita lihat apa yang nampak, yang tersembunyi di balik kita tidak tahu. Maka butuh yang namanya mata batin, butuh yang namanya mata hati, butuh yang namanya jiwa bersih untuk kemudian mengerti apa yang ada di balik sebuah peristiwa. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan melihat dengan mata hati dan mata batin kita, sebagian besar pasti akan tertipu oleh pandangan mata kita. Bapak Ibu, kalau jenengan belanja lewat Shopee atau Marketplace, hanya ngelihat gambarnya, jenengan ngelihat iklan kuliner, harganya murah, gambarnya bikin liur kita netes, rasanya pengen segera datang untuk mencicipi. Kalau cuma ngelihat gambarnya, begitu dibaca reviewnya, komentar netizen yang sudah datang ke sana, komentar pertama berbunyi, kapok aku datang, gitu ya. Komentar kedua, mahal nggak enak, gitu ya. Komentar ketiga, tempatnya jorok, pelayanannya menjengkelkan. Kira-kira jenengan jadi datang ke warung itu nggak Pak? Nggak jadi. Kalau melihat gambarnya, jenengan nafsu. Begitu tahu bagaimana hakikatnya, jenengan nggak jadi. Nah, begitulah pentingnya kita punya mata batin, punya hati yang bening untuk melihat setiap peristiwa. Sebab kalau
semua yang kita lihat dan yang kita dengar menjadi tolok ukur untuk menilai sesuatu, sebagian besar manusia pasti mengalami ketertipuan. Ada nggak di antara jenengan yang ketika melihat gambar di Shopee atau Tokopedia atau marketplace lain, kelihatannya bagus, murah, begitu check out, bayar, saat barang datang kemudian unboxing kita kecewa, barang tak sesuai dengan gambar. Jadi ya, maka disitulah pentingnya kita memahami atau memiliki kemampuan menemukan hikmah di balik semua peristiwa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan berbicara mulai dari level yang paling rendah. Level yang paling rendah tentang kebahagiaan yang disebut sebagai kelezatan atau kenikmatan atau kesenangan atau hedonism, pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah level bahagia yang paling dasar. Seseorang merasa bahagia karena mendapatkan kenikmatan yang sifatnya indrawi. Ya, belum pernah makan tengkleng, ya, mana gitu Pak ya. Begitu nyicipi, Masya Allah, ini betul-betul sangat nikmat. Ya, belum pernah nyicipi bakso yang paling viral di Solo misalnya. Jenengan belum pernah nyicipi kebab, terus nyicipi kebab pertama kali, Anda benar-benar Masya Allah nikmat. Apalagi sudah nggak makan 2-3 hari, jenengan menikmati satu menu yang sangat lezat, jenengan merasakan kenikmatan. Tapi pertanyaan saya, kalau jenengan lapar sekali, terus disuguhi nasi kebuli, ada kambing gulingnya, rasanya gimana Pak? Nikmat. Piring pertama. Piring kedua rasanya gimana? Sudah berkurang. Piring ketiga nggak ada rasa. Piring ke-10 penyiksaan, gitu loh. Sudah nggak ada nikmatnya sama sekali, gitu loh. Ya, sebetulnya sama Pak. Duit itu juga begitu. Jangan nggak cuma punya 1 juta, 2 juta, 10 juta ya masih kurang, 100 juta masih kurang. Coba tanya mereka yang duitnya sudah berpuluh ratus triliun, yang sampai bingung mau diapain itu. Enek mengkor dari hotel lantai ke-25 disebar-sebar, di gua-gua, digunting-gunting, stres dia pakai duitnya gitu. Ya. Jenengan yang nonton gitu komentarnya gimana? Wah, coba nih aku yang punya. Masanya jenengan belum punya, jadi ngomongnya begitu. Tapi ternyata bagi yang sudah memiliki, adanya bingung, stres dan nggak ngerti mau diapakan. Ya. Maka jamaah sekalian, kesenangan atau kebahagiaan level 1 yang disebut kelezatan, termasuk kelezatan biasanya itu makanan, ya Pak. Kenikmatan biasanya ya bisa makanan, bisa yang lainnya. Contohnya hubungan badan. Hubungan badan itu termasuk kenikmatan, termasuk bahagia. Punya istri, kemudian melakukan hubungan biologis, senang, bahagia. Tapi ini nggak lama, ya paling berapa menit lah, apa ada yang sehari Pak, renek begitu ya. Paling berapa, sebentar sekali. Setelah itu ya sudah membiasa, ya. Jadi hubungan seksual, makan dan minum, kemudian nonton hiburan, ada film bagus banget begitu kan ya, main game seneng. Tapi itu nggak lama, sebentar sekali, ya. Nah jamaah sekalian, level pertama inilah yang banyak diburu manusia, ya. Dan ini sifatnya cuma sebentar. Habis itu, kalau hal tadi itu adalah perkara-perkara yang dosa dan haram, maka yang ada adalah penyesalan. Ya, misalnya ada orang yang dia melakukan perbuatan zina, itu kesenangan. Senangnya sebentar, tapi menderitanya bisa seumur hidup. Ini tidak, ya. Jadi ini, ya. Atau orang makan enak, habis itu keracunan. Enaknya cuma sebentar, tapi habis itu dia harus opnam berhari-hari di rumah sakit, misalnya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, maka nomor 1 ini adalah level kebahagiaan yang sifatnya cepat hilang. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah,
habis itu nggak bahagia lagi, ya. Nah, di sini Allah kemudian mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia adalah kesenangan yang menipu. Ya. Coba bayangkan ada orang yang karena pengen menikmati makanan enak, kemudian dia nekat utang sana, utang sini, pengen nyicipi jalan-jalan luar negeri kayak apa, pengen tahu rasanya naik pesawat kayak apa, pengen tahu, naudzubillah, misalnya dia menyukai seorang perempuan nakal kayak apa, itu dia mengeluarkan banyak biaya tapi penyesalannya lama. Inilah yang disebut sebagai kesenangan yang menipu, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Kemudian level yang kedua yang disebut dengan kesuksesan, an-najah, ya, achievement, atau orang yang juga prestige, punya kesuksesan. Contohnya, ya, jenengan sukses diterima di sebuah perusahaan BUMN dengan gaji sekian. Wah, ini seneng, bahagia, dan memang lebih lama dari yang pertama, ya. Tapi lama kelamaan biasanya tetap ada jenuhnya, ya. Jenengan bikin konten video untuk yang pertama kalinya, kok langsung yang nonton ada 10.000 orang. Itu rasanya puas. Saya biasanya konten video saya yang nonton paling 1.000, 2.000, 5.000, ya. Suatu ketika video saya saya lihat ada yang sampai 100.000. Wah, senang sekali, Pak. Yang komen ada banyak, wah, yang nge-like, yang ini, senang. Tapi sebentar itu, nggak lama, ya. Dan antara, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ini ya, ternyata manusia di level apapun, mau yang paling kaya sampai yang paling miskin, mau yang paling ganteng sampai yang buruk rupa, baik yang paling pinter S3 profesor doktor sampai yang nggak sekolah, baik yang pejabat tinggi maupun rakyat jelata, baik yang dia itu terkenal maupun yang tersembunyi desok, itu ternyata punya rasa yang sama. Sama-sama punya rasa senang, tapi juga rasa susah. Sama-sama pernah bahagia, juga pernah kecewa. Sama-sama pernah sehat, juga pernah sakit. Sama-sama pernah memiliki dan pernah kehilangan. Sehingga ada ulama yang mengatakan 8 keadaan yang tidak mungkin manusia akan tidak merasakannya. Semua pasti mengalami. Senang susah, bahagia kecewa, sehat sakit, memiliki kehilangan. Itu siapapun pasti pernah mengalami. Orang yang di penjara seumur hidup sekalipun pernah nggak merasakan bahagia dalam penjara? Pernah, ya. Orang yang posisinya jabatannya paling tinggi pernah nggak menderita? Pernah. Jadi semua orang itu punya perasaan yang sama, ya. Walaupun mungkin levelnya beda-beda. Ada yang dapat 1 juta udah senang sekali. Ada yang kalau cuma dapat 1 juta dia ngamuk-ngamuk, menderita, sama aja. Jadi sisi rasa itu sama, ya. Nah, kembali kepada yang namanya kesuksesan, ini adalah kebahagiaan, tetapi ya tetap bisa hilang, lama-lama akan pudar, ya. Jadi ketika tadi ya, Anda misalnya pertama kali bisa beli mobil baru, waduh itu seneng banget. Tapi lama-kelamaan ya membiasa, ya. Naik mobil Innova lama itu saya senang sekali tuh, Pak, ya. Terus begitu beli yang Ribbon, kok yang lama jadi nggak enak ya, gitu ya. Padahal tadinya senang banget itu, enak gitu kan, ya. Begitulah, ya. Jadi kan bisa beli rumah tipe 100 meter, udah senang. Begitu mungkin nanti dapat hadiah rumah tipe 250 meter, 2 lantai, ada kolam renangnya, itu rumah yang lama jadi hilang kebahagiaannya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kesuksesan ini adalah kebahagiaan,
sebentar, tetapi secara durasi waktu lebih lama dari kesenangan. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya secara umum nek jenengan lebih pinter, lebih sugih, lebih punya posisi, lebih sukses, itu lebih lama bahagianya daripada yang selain itu, gitu ya. Tapi ingat, ini juga tidak akan lama. Maka ya kalau tidak disadari, manusia akan tertipu untuk memburu terus menerus. Ya, dengan kaget toh ketika anggota DPR kok subsidi ngontrak rumahnya 50 juta setahun, uang berasnya 12 juta sebulan, gitu kan? Ya, jenengan wow. Tapi buat mereka biasa-biasa aja, gitu loh ya. Buat mereka alah cuma segini, begitu kan ya. Makanya sampai ada dari mereka yang 3 juta sehari, kayak gitu aja diributin. Wong kita biasa dapat 10 juta sehari. Buat mereka kayak gitu Pak ya. Jadi buat mereka itu sudah nggak ada nilainya. Padahal buat jenengan itu 3 juta sebulan itu sudah sampai ada yang bilang lebih baik daripada 3 juta sebulan ngeluh, mendingan 3 juta sehari tapi bersyukur. Ya. Coba yang dari mati Allah ya. Jadi bahagia ini lebih tahan lama dari sekedar kelezatan, ya, karena melibatkan usaha, kerja keras, pengakuan, ya. Tapi di sisi lain bahwa dia ini rapuh karena yang namanya kebahagiaan yang sifatnya kesuksesan bisa hilang. Ya. Udah seneng-seneng bisa beli mobil baru, tiba-tiba mobilnya dicolong orang. Ya. Jenengan bisa punya mobil baru, tiba-tiba sama anaknya dioret-oret pakai paku. Ya. Mobilnya lecet, sininya lebih lecet lagi, gitu ya. Hati kita lebih lecet, ngomel-ngomelnya lebih lama, gitu ya. Maka ini pentingnya meletakkan dunia dalam genggaman tangan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya ilustrasikan begini, bahagia kita dengan harta itu, kalau kita mau tenang hidupnya, maka kita harus melihat semua nikmat dunia itu adalah obat yang menyembuhkan. Ya, maka pertanyaannya begini, jenengan itu kalau dikasih obat karena sakit, disuruh minum obat, itu senang sama obatnya atau karena senang bahwa obat ini bisa mendatangkan kesembuhan? Coba Pak, jenengan kalau dikasih obat dokter, itu jenengan senang sama obatnya atau senang karena manfaat obat yang bisa menyembuhkan? Kalau orang itu waras, kalau akalnya berfungsi, maka dia senang kepada obat bukan karena obatnya, tapi senang karena manfaatnya. Begitu juga kalau kita senang dengan jabatan, bukan karena jabatannya, tapi senang karena jabatan ini membuka peluang amal soleh yang lebih luas. Kalau saya jadi gubernur, maka saya akan bikin tanda tangan ini itu yang membuat umat Islam jadi lebih nyaman ibadah, maksiat bisa dihentikan, kaum muslimin bisa mendapatkan pekerjaan. Senangnya di situ, bukan senang jadi gubernurnya. Kalau kita senang punya mobil, bukan senang sama mobilnya, tapi senang karena mobil ini memudahkan saya untuk beribadah, memudahkan saya untuk silaturahmi, memudahkan saya untuk membahagiakan anak istri. Mobil ini memudahkan saya untuk beraktivitas. Jadi bukan senang sama mobilnya, tapi senang sama fungsinya. Ya, ya, jemaah yang dirahmati Allah, maka yang lebih tinggi dari yang nomor 2, kalau tadi nomor 2 apa? Kesuksesan, ya, maka ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi, namanya adalah kemanfaatan.
kontribusi. Orang baru akan merasa bahagia ketika dia bisa berkontribusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu penelitian, risetnya beneran, tentang apakah uang bisa membeli kebahagiaan. Dan dalam riset itu yang diuji cobakan kepada banyak orang, akhirnya disimpulkan uang bisa membeli kebahagiaan. Bagaimana cara membelinya? Dibelanjakan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi beda sekali kalau uang itu kemudian hanya dipakai untuk kepentingan perut kita sendiri, untuk kepentingan yang nomor dua, kesenangan tadi, ya, maka itu kebahagiaannya sebentar, sedikit. Berbeda kalau uang itu kita gunakan untuk kemaslahatan orang banyak, maka kebahagiaannya bisa bersifat lebih panjang lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, maka ada satu ilustrasi yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau tadi saya sudah katakan, kita itu senang sama duit bukan karena duitnya, tapi karena duit ini bisa menjaga wajah kita supaya tidak malu minta-minta. Duit ini membuat kita bisa mencukupi kebutuhan anak istri, yang itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Duit ini bisa melancarkan kita silaturahmi dan birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Duit ini bisa membuat anak saya sekolah tanpa harus ngemis-ngemis minta keringanan kepada yayasan. Duit ini akan membuat saya bisa menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat, umroh, haji, yang itu adalah kewajiban. Duit ini akan membuat hati orang di sekitar saya menjadi senang. Jadi dia lebih suka kepada fungsinya. Karena ada orang yang mencintai harta semata-mata karena hartanya, bukan karena fungsi hartanya tersebut. Duitnya disimpan-simpan, ditumpuk-tumpuk sampai jamur. Ya, itu ada dulu di kampung saya, tapi cerita zaman dulu banget, Pak. Juragan tanah, punya banyak sawah. Setiap panen dijual, duitnya disimpan ke dalam kotak, nggak dimasukin bank waktu itu. Terus begitu, kaget setelah belasan puluhan tahun itu dibuka, jamur sama dikeringin ayam semuanya. Ya, duitnya ditumpuk-tumpuk kayak begitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada yang menarik dari cerita Imam Ibnu Qayyim. Ya. Jadi tadi saya sudah gambarkan bahwa kita senang sama obat bukan karena obatnya. Kalau ada orang itu ngelihat obat kok, obat, dicium-cium obatnya, disayang-sayang, itu orang waras atau orang nggak normal itu? Orang normal itu, ya Bismillah, diminum obatnya. Yang dia kejar apa? Kesembuhannya, bukan apa? Menikmati obatnya, bukan. Ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim membuat sebuah ilustrasi yang mudah untuk kita pahami. Bagaimana sikap orang beriman kepada harta. Beliau gambarkan ada 3 budak yang didatangi utusan raja. 3 budak ini masing-masing mendapatkan hadiah seekor kuda dari utusan raja tadi. Budak yang pertama, begitu dikasih hadiah seekor kuda yang kuat, bagus, gagah, perkasa, mahal harganya, dia kemudian tunggangi, dia bawa pergi. Ya, dia nggak sempat bertanya kepada utusan, ini kuda buat apa? Ya, untuk apa? Dia bawa begitu saja, dan jangankan kok mengucapkan terima kasih kepada yang memberi, bertanya untuk apa saja dia lupa. Ini budak yang pertama. Ya, budak yang kedua, ketika dia dikasih harta, dia berterima kasih, terima kasih atas kuda ini. Untuk apa saya dikasih kuda? Lalu utusan raja tadi mengatakan, kamu diminta sama sang raja untuk datang ke istana supaya kamu pengen diangkat menjadi menantu raja, gitu ya. Kamu diminta datang ke sana karena kamu akan diangkat menjadi menantu raja. Ya. Kemudian si budak ini langsung setelah mengucapkan terima kasih, dia tunggangi kuda tadi,
dia pacu sekencang-kencangnya, tapi masalahnya dia tidak punya ilmu merawat kuda. Dia nggak ngerti apa yang menjadi kebutuhan kuda. Kuda dipacu sekencang-kencangnya tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, tanpa istirahat, dan akhirnya baru 1 hari perjalanan kudanya mati kelaparan, kehausan, kecapean. Lalu dia melanjutkan perjalanan menuju istana raja dengan jalan kaki, padahal harus melewati gunung, lembah, hutan, rawa-rawa, dan sebagainya. Nah, adapun budak yang ketiga, ketika dikasih tahu raja, utusan raja, nih kamu dikasih kuda. Untuk apa kuda ini? Kamu diminta sama sang raja untuk ke istana. Ya, kenapa saya harus ke istana? Kamu mau dijodohkan sama putrinya raja. Akhirnya si budak yang ketiga ini kemudian pelajari, ini kuda ini apa toh? Oh, dia searching Google gitu ya. Kuda itu kekuatan 1 hari sekian kilometer, kecepatan per jamnya sekian kilometer, kebutuhan istirahatnya sekian jam, kebutuhan makanannya sekian kilogram, minumannya sekian liter, dia butuh untuk dibersihkan, dimandikan per sekian waktu. Maka dia kemudian menunggangi kuda tadi, berjalan dengan kecepatan rata-rata, setiap sekian jam beristirahat, diberi makanan, diberi minuman, istirahat bersama-sama. Dia menikmati perjalanan menuju istana. Pertanyaannya, mana dari 3 budak ini yang akan cepat sampai ke istana raja, Pak? 1, 2, apa 3, Bu? 3. Siapa budak nomor 1? Itulah orang kafir yang dikasih Allah kuda. Kuda itu adalah harta dunia, jabatan dan kedudukan, tidak pernah disyukuri, nggak ngerti untuk apa. Dia pakai sesuka hati dan sesuai hawa nafsunya. Dia tidak akan pernah sampai ke akhirat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya sudah dihabiskan di dunia. Ini budak yang pertama. Budak yang kedua siapa? Budak yang kedua adalah orang Islam, tetapi bodoh, nggak punya ilmu, nggak ngerti cara mengolah harta. Akhirnya hidupnya miskin, menderita, banyak utangnya, banyak tanggungannya, terjerat ini, terjerat itu, karena dia tidak punya ilmu untuk merawat harta. Ya, insya Allah tetap sampai ke akhirat, insya Allah tetap masuk surga, cuman di dunia agak menderita, Pak. Ya, makanannya nggak sehat, akhirnya tubuhnya sakit-sakitan, anak-anaknya nggak sekolah, akhirnya bodoh dan diperbudak orang. Ya insya Allah selama mereka beriman, mereka tetap di akhirat masuk surga. Cuman di dunia hidupnya agak menderita, ya. Mengkor jadi konsumen terus, ya. Cuman jadi pesuruh terus, begitu kan, ya. Mereka hidupnya pada, ya karena tidak mau menggunakan nikmat berupa akal yang Allah kasih untuk belajar. Hidupnya didominasi oleh rasa malas, menggantungkan kepada orang lain dan sebagainya. Jadi dia harus melewati hutan, belantara, rawa-rawa, jalan kaki. Tentu saja sangat menderita. Nah, sedangkan budak ketiga ini orang beriman yang cerdas. Inilah hadis yang tadi saya baca, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jemaah yang dirahmati Allah, maka dia pelajari kuda tadi, pelajari ilmu cari rezeki, pelajari bagaimana rezekinya supaya berkah, pelajari bagaimana agar hidupnya berkecukupan, sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rizqan kafafan, rezeki yang mencukupi. Nabi berdoa, ini kalau kita pengen supaya diberi kemudahan, kecukupan, doa ini harus dibaca setiap hari. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wal qillah wal zillah. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dari kekurangan, dari kehinaan. Sebaliknya, kita doa kepada Allah apa? Allahumma rzuqnal amwal
asta'inu biha al-fi'al innahu la yuslihul fi'ala illa bil mal. Ya Allah, berilah aku harta yang dengannya aku bisa berkarya, karena tidak ada karya tanpa harta. Itu doa Nabi setiap 5 waktu ba'da sholat. Selalu Nabi baca, Allahumma rzuqnal amwal asta'inu biha ala fi'al innahu la yuslihul fi'ala illa bil mal. Ya Allah, beri aku duit yang dengannya aku bisa berkarya dan bisa beramal, karena tidak ada amal dan karya tanpa harta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya tadi ya Bapak Ibu, kalau si budak ketiga ini dikasih kuda, ya dia belum pernah melihat kuda yang sangat sebagus ini, kemudian dikasih tahu bahwa dia akan dijodohkan dengan putri raja. Pertanyaannya, ya, nek jenengan yang jadi pemuda tadi, jenengan seneng sama kudanya atau seneng karena arep dipek mantu sama raja? Ayo. Seneng sama yang mana, Pak? Seneng sama kudanya atau seneng karena arep dipek mantu sama raja? Ayo, Pak. Kalau saya yang jawab, saya senang karena kuda ini mempercepat saya jadi menantu raja. Ya, paham ya, Pak? Saya senang sama kuda ini karena kuda ini yang mempercepat saya jadi menantu raja. Kalau nggak pakai kuda ini, lama itu nggak sampai-sampai. Nah, pakai kuda ini mungkin 5 hari sampai. Kalau jalan kaki 5 bulan nggak nyampe-nyampe. Ya, artinya orang beriman ketika tadi Pak ya saya katakan, ngelihat dikasih mobil sama Allah, bukan senang sama mobilnya, tapi senang karena mobil ini mempermudah ibadah, mempermudah silaturahmi, mempermudah menuntut ilmu, mempermudah untuk bekerja, mempermudah bagi dia untuk banyak beramal, menolong orang dan sebagainya. Ketika dia dikasih duit, bukan senang melihat duitnya, senang sama fungsi duitnya. Ketika dia diberi Allah rumah yang besar, luas, lapang, bukan senang sama rumahnya, senang sama fungsinya. Ya Allah, anak istriku nggak kepanasan, nggak kedinginan. Aku bisa mengumpulkan semua keluarga besar tanpa kesempitan. Aku bisa menjamu tamu yang itu perintah Rasulmu. Aku bisa bikin majelis ilmu di dalam rumahku. Jadi dia berorientasi kepada apa? Fungsinya. Inilah level terbaik tentang cinta harta, yaitu cinta kepada manfaatnya. Maka kalau Anda punya harta yang jelas manfaatnya, besok di akhirat ditanya sama Allah bisa dijawab. Tapi kalau jenengan punya sesuatu mengkon seneng-senengan yang tidak ada manfaatnya, jadi kolektor Gucci Cina yang original, koleksinya ada 1000 Gucci, besok di akhirat yang ditanya sama Allah bisa jawab nggak gitu? Kolektor tas Hermes yang harganya 2 miliar, kolektor motor Harley Davidson dipajang-pajang di dalam garasinya, nggak ada orang mau bonceng, nggak berani minta bonceng, ya Pak? Ya. Maka Nabi jauh-jauh mengingatkan di akhir zaman akan ada onta-onta setan, rumah-rumah setan, kendaraan-kendaraan setan. Ya, itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Apa ini maksud kendaraan setan? Rasul ditanya, yaitu seseorang yang punya 100 ekor onta. Zaman dulu kan kendaraannya onta ya Pak. Ya, lalu onta itu cuma digemukkan, dipakai buat jalan-jalan, tidak ada satupun yang diizinkan untuk dipinjam sama orang ketika orang itu membutuhkan. Maka kata Nabi, iblis syaitan, itu adalah onta-onta setan. Ya, maka kalau kita punya sesuatu yang tidak memberi manfaat dunia dan akhirat, itu masuk dalam kategori bisa rumah setan, bisa mobil setan, bisa kendaraan setan tadi. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kebahagiaan yang tertinggi adalah memberi manfaat. Ya, tadi sudah kita sebutkan itu Pak, tentang survei, penelitian. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Bisa.
tetapi dengan cara dibelanjakan untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu pernah mendengar seorang hosting presenter ternama di Amerika, bayarannya termahal di dunia, namanya Oprah Winfrey, seorang wanita kulit hitam Afrika yang tinggal di Amerika, bukan Afrika ya, kulit hitam Amerika ya. Dia adalah presenter termahal, hosting terbaik, bayarannya paling tinggi. Suatu hari dia bikin sebuah sosial eksperimensi ya, sosial eksperimen. Dia mengundang sejumlah orang yang biasa menghabiskan waktu liburan tengah tahun atau akhir tahun dengan cara jalan-jalan ke pusat-pusat wahana liburan dan sebagainya. Ya kalau orang-orang kaya kan, ayo liburan ke Swiss, liburan ke Jerman, liburan ke Singapura, liburan ke Australia dan sebagainya gitu Pak ya. Kalau yang lokal-lokal ke Bandung, ke Brastagi, ke Raja Ampat, begitulah ya. Nah, orang-orang yang biasa menghabiskan liburannya dengan jalan-jalan ke sini ditantang, dibuat social challenge ya, yaitu dengan apa? Coba besok jangan pergi ke situ, tapi pergilah ke tempat panti asuhan, panti jompo, tempat anak yatim, datangi rumah-rumah bubur yang miskin. Akhirnya keluarga-keluarga tadi, mereka semua mencoba men-challenge dirinya. Waktu liburan tidak dipakai buat datang ke pusat hiburan, tetapi berkunjung ke tempat yang tadi disebutkan, ke tempat anak yatim dan sebagainya. Lalu setelah itu mereka datang lagi, disuruh memberikan testimoni bagaimana perasaannya. Lebih dari 75% mengatakan kami belum pernah merasakan kebahagiaan melebihi hiburan kemarin. Ketika kami tidak menggunakan duit kami untuk jalan-jalan, untuk refreshing, tapi kami pakai untuk berkunjung ke tempat orang-orang yang membutuhkan. Ya, maka ini bukti nyata ya bahwa orang-orang kafir pun mengakui. Jadi ini yang menarik ini Pak. Di Harvard, Amerika itu sekarang ada jurusan sekolah kebahagiaan. Dulu nggak ada jurusan, sekarang ada. Kenapa? Karena ada yang jurusan ekonomi mencari kekayaan, ya, jurusan politik supaya nanti menjadi politisi, ya, jurusan hukum supaya menjadi hakim dan sebagainya. Nah, ini ada jurusan yang namanya jurusan kebahagiaan, yang ternyata rumusnya ini mengacu kepada prinsip-prinsip Islam tentang. Nah, ini level yang tertinggi yang mau kita bahas. Jadi kalau tadi level pertama apa? Kesenangan, kelezatan, kenikmatan. Itu cuma sebentar, berapa menit aja lah ya. Yang kedua apa? Kesuksesan. Ya, bisa beli ini, bisa punya rumah ini, juara ini. Itu agak lama sedikit. Kemudian yang lebih lama lagi itu adalah kemanfaatan. Ya, saya tambahkan sedikit. Di level ketiga ini ada orang yang tidak punya posisi dan kedudukan, ada orang yang tidak punya harta dan kekayaan, ada orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Dia bisa bahagia karena kemanfaatan. Bapak Ibu pernah dengar cerita film Laskar Pelangi? Ya, siapa bu gurunya namanya? Ibu Muslimah ya. Dia tinggal di daerah Bangka Belitung, ngajar di sebuah SD Muhammadiyah yang muridnya cuma tinggal 11, yang kemudian rumahnya sudah mau reot, tapi dia istiqomah mengajar muridnya dari nol sampai akhirnya murid-muridnya ada yang sukses nulis Laskar Pelangi. Dan kemudian ketika kemarin dipanggil sama Kick Andy, dia kemudian dihadirkan. Sudah puluhan tahun nggak pernah ketemu murid-muridnya, tiba-tiba di acara tadi dipertemukan dengan murid-muridnya yang sudah keluar negeri, yang menjadi kaya raya, yang sudah sukses, padahal dulu berasal dari tempat yang terpencil. Bisa dibayangkan perasaan bahagianya saat itu, ya. Jenengan jadi guru TK, guru SD, kok ketemu murid, itu kan, ya. Jenengan misalnya ada seorang guru yang naik pesawat, dia nggak ngerti kalau pilotnya ternyata murid SMP-nya,
Ya, akhirnya kemudian disuruh tinggal di kursi VVIP. Waduh, itu rasanya itu loh ya, Masya Allah ya. Jenengan jadi guru ya, yang ketika suatu saat ya, atau beginilah ya, jenengan punya teman SD yang lama berpisah ya. Dulu waktu di SD selama 6 tahun tuh betul-betul inilah akrab, dekat, bestie banget gitu ya. Terus jenengan diuji dengan hidup kesempitan. Pas ketika mau melahirkan nggak punya biaya, suami bingung pontang-panting sana sini. Ketika datang ke dokter, ternyata itu teman SD kita yang kemudian dia bilang free, pokoknya nggak usah bayar sama sekali, bahkan sampai biaya bedah sesarnya dia tanggung semuanya. Maka inilah kebahagiaan ya, artinya begini, kebahagiaan ini bisa datang, yang nomor 3 ini, kemanfaatan, walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia bukan pejabat, tetapi dia bisa memberi manfaat ya. Budakur pondok bekerja sudah puluhan tahun, duitnya ya nggak numpuk-numpuk, habis semua ya kan, cuma di pondok. Suatu hari ada santri alumni generasi pertama yang sudah punya anak, punya istri, kaya raya, datang ke pondok cuman pengen ngasih tahu anaknya, nah, Abi punya ibu angkat yang baik sekali. Lalu diantar ke tempat budapurnya. Hanya gara-gara apa? Waktu itu budapurnya ngelihat si santri kecil ini nangis karena ketika ditanya nopole, lalu santri itu bilang, saya belum makan, nggak kebagian ya. Tadi malam juga sudah tutup, pagi ini nggak kebagian, nasinya sudah habis. Lalu budapurnya bilang, ya Allah melasmen, sini ke rumah ibu. Lalu diantar ke rumahnya, dikasih nasi, makan dengan lahap. Itu peristiwa sangat berkesan bagi santri tadi. Ketika besok anak itu lulus, sukses, nikah, punya anak balita sekian, datang berkunjung ke pondok, bukan sowan ke kiainya loh ya, sowannya ke budapurnya yang dianggap sangat berjasa. Karena waktu itu dia kelaparan, nggak kebagian makan, budapurnya yang menjadi pahlawan ya. Ini memberikan manfaat, bahagia sekali diakui sama santri yang kayak gitu Pak ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di sini Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling memberikan manfaat. Ini kebahagiaan yang ketiga, lama sekali itu kebahagiaannya ya, dengan mewakafkan tanah untuk masjid. Melihat jamaahnya ratusan tiap hari sholat berjamaah, seneng gak Bu? Ya, jenengan mewakafkan tanah untuk sekolah dasar, muridnya kok sampai berapa? Paralel 5 kelas gitu kan. Ya Allah, bayangin ya, besok ini anak-anak akan bersaksi di hari kiamat, mereka menuntut ilmu di atas tanah wakaf kita ya. Jenengan menyekolahkan anak, beasiswa, hartanya dipakai mereka, lulus dari ustadz kiai kondang. Jenengan menghayal, ya Allah, setiap dakwah dia, moga-moga aku kecipratan pahalanya, karena jenengan yang mau biaya dia. Ini namanya apa? Kebahagiaan karena bisa memberi manfaat ya. Ini lebih lama lagi daripada yang pertama dan yang kedua. Nah, level keempat, inilah yang paling tinggi. Apa itu? Transendental atau keikhlasan. Masya Allah. Coba jenengan renungi makna keikhlasan yang merupakan sumber dari segala sumber kebahagiaan. Karena orang ikhlas tidak akan pernah kecewa, orang ikhlas tidak akan pernah menderita, orang ikhlas tidak akan pernah berkeluh kesah. Orang yang sudah ikhlas, dia akan ridho dengan apapun takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak kebahagiaan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan orang yang ikhlas ya. Sekarang begini Bapak Ibu, jenengan sudah berwakaf atau jenengan sudah nyekolahkan anak ya, biayanya sudah puluhan juta, di pondok anak itu melanggar
banyak bikin error, ya. Coba jenengan kalau nggak ikhlas kira-kira ngomong apa? Kamu ini kurang ngajar, nggak tahu diri, nggak berterima kasih, nggak ngerti aku capek-capek cari biaya buat kamu, ternyata balasanmu kayak begini ya. Coba menderita atau bahagia itu Pak? Nah, menderita, ya. Kita sudah bersedekah, pengen memberi manfaat, terus ya sama yang kita kasih, orang itu kemudian malah menghina pemberian kita. Alah sakmene wae gitu ya. Jenengan kemudian gak terima, sakit hati, menderita gak itu? Menderita. Tapi kalau kita sudah ikhlas, Masya Allah, ibu-ibu masak buat suami, capek milih menunya, buka YouTube-nya saja lama untuk bisa menghasilkan menu yang sebaik itu. Suami pulang-pulang, aku udah kenyang, gitu kan ya. Barusan makan di luar enak banget. Coba jenengan nggak ikhlas makan begitu, kesel adanya, pengennya bahagia makan bersama, nggak tahan gitu ya. Apapun suami juga begitu, sudah bekerja keras, banting tulang, peras keringat, pengen menyenangkan istri dan anak, ternyata sang istri ketika dikasih nggak ada rasa syukurnya, jenengan akan kecewa. Kamu itu jadi istri nggak akan keluarlah ya rasa tidak ikhlas tadi. Maka keikhlasan merupakan puncak kebahagiaan tertinggi yang tidak pernah tergantung ada atau nggak ada duit, ada atau tidak adanya harta, ada atau tidak adanya ilmu dan kekuasaan, kedudukan dan sebagainya. Ketika keikhlasan ini menjadi dasar, maka inilah puncak kebahagiaan. Ada satu kalimat, saya lupa dari ulama siapa, tapi coba Bapak Ibu renungkan begini ya. Walaupun kamu hidup keberlimpahan, dikelilingi oleh banyak orang, berada di tempat yang sangat indah dan memuaskan, terhidang aneka makanan, minuman, dan harta yang Anda inginkan, tapi di situ tidak ada Allah, maka Anda akan kesepian. Ya, udah jalan-jalan ke Eropa, sudah keliling dunia, sudah menikmati salju abadi, sudah menikmati tempat yang paling indah di dunia, tapi nggak ada Allah di sana, Anda akan merasa sepi dan gersang. Itulah yang terjadi pada banyak orang. Tapi walaupun Anda di penjara, walaupun di tempat yang sempit, gelap dan tidak ada cahaya matahari di sana, lihat warga Gaza yang puluhan tahun dalam penjara, Allah hadir di sana, terasa ramai dan makmur hatinya. Ya, jadi kita mau pergi kemana saja di tempat yang paling baik, kok nggak ada Allah di sana, pasti sepi sekali. Hati kita gersang. Luarnya rapi, dalamnya sunyi, begitu kan? Ya. Sebaliknya, orang yang di dalam hatinya ada Allah, ya, walaupun dia dalam kondisi yang sempit, gelap, kurang dan sebagainya, Allah ada bersama dia, maka yang dia rasakan adalah kebaikan dan kenyamanan. Nah, inilah puncak tertinggi dari yang namanya kebahagiaan yang disebut sebagai apa? Keikhlasan. Betapa pentingnya keikhlasan ini Bapak Ibu sekalian, sebab ya inilah yang membuat seseorang kemudian akhirnya menyadari semua yang ada di dunia sifatnya sementara. Dunia itu sebentar, sebentar senang, sebentar susah, sebentar bahagia, sebentar kecewa, sebentar memiliki, sebentar kehilangan, sebentar sehat, sebentar sakit, tidak ada yang lama. Maka sabar itu ada batas waktunya nggak Pak? Sabar itu ada batasnya nggak Bu? Ada, sampai mati. Nanti kalau matinya jam 10 ya berarti tinggal sejam lagi, kan gitu. Itu nggak lama-lama. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup, Allah menyebutkan di dalam surat Hud ayat 105 dan 108 sampai 108. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata kebahagiaan kecuali di dua tempat. Dalam surat Hud ayat 105 dan ayat 108 ya. Yang pertama berbicara tentang tempat, yang kedua berbicara tentang waktu. Berbicara tentang tempat,
Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum saqiyyun wa sa'id. Pada hari ketika datang pada saat itu, tak seorang pun bisa berbicara kecuali yang mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manusia ada yang celaka, ada yang bahagia. Faminhum saqiyyun wa sa'id. Jadi bahagia pertama ini bercerita tentang waktu. Kapan itu? Besok di akhirat. Yang kedua, ayat 108 yang berbunyi, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun yang berbahagia maka adanya di surga. Maka berdasarkan ayat ini tidak ada kebahagiaan di dunia yang sejati. Adanya kebahagiaan yang sifatnya fata morgana. Ya. Jadi yang benar-benar bahagia lahir dan batinnya, ya, luar dalamnya, itu besok benar-benar ketika di akhirat. Ya, saya tambahkan sebagai penguat begini. Di alam dunia, ya, di alam dunia roh kita mengikuti jasad. Jadi kalau saya minum nih Pak, yang nikmat tenggorokan saya, ya. Roh saya yang cuma numpang. Ada nggak yang sambil minum tapi kemudian dia menderita? Minumannya mahal sekali tapi nggak bisa menikmatinya. Baru diminum satu teguk sudah dibuang. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Kenapa? Hatinya lagi resah, hatinya sedang sempit. Nah, besok di alam barzah itu kebalik. Jasad yang mengikuti roh. Kalau dia itu merasakan kenikmatan, kan rohnya para mujahidin itu di surga kan, di tempat burung hijau kan, menikmati buah-buahan, makan minum. Maka itu yang menikmati adalah rohnya, bukan jasadnya. Ya. Kalau dia disiksa, yang disiksa rohnya, bukan jasadnya. Walaupun kadang-kadang jasad mengikuti. Artinya ada kuburan yang ketika dibongkar padahal sudah puluhan tahun, karena itu kuburan mujahid, kok badannya masih utuh, okay? Tapi ada juga kuburan ahli maksiat, baru 2 jam dikubur, dibongkar, wajahnya hancur babak belur. Itu ada, padahal matinya baik-baik aja, artinya badannya normal. Itu kadang-kadang Allah tampakkan. Jadi ketika di dunia yang menikmati tubuh kita, roh cuman nyusul. Kalau seorang suami dengan istri melakukan hubungan badan, itu yang nikmat cuma fisiknya, belum tentu hatinya bahagia. Karena ada yang tersiksa juga melakukan itu. Ada yang makan cuma badannya doang yang kenyang, ruhnya itu tidak. Nah, di alam barzakh kebalik, ruhnya yang kenyang, badannya yang mengikuti. Nah, besok di akhirat itu dua-duanya sempurna. Jadi jenengan kalau makan di surga, yang kenyang bukan cuma perutnya, tapi batinnya juga ikut kenyang. Maaf, kalau orang itu mau hubungan badan di surga, yang nikmat itu bukan cuma fisiknya, tetapi apa? Jiwanya juga nikmat. Begitu juga di neraka, kalau ada yang disiksa, yang sakit bukan cuma badannya, tapi ruhnya, nyawanya juga sakit, menderita luar biasa. Karena kalau di dunia ada orang yang walaupun disiksa dia tetap diem saja, nggak merasakan sakit, itu ada. Tubuhnya hancur, jiwanya merdeka, kan gitu ya. Nah besok di akhirat, kalau dia menderita, betul-betul sangat menderita. Kalau dia bahagia, betul-betul sangat bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.